Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Satu peserta maraton Balikpapan Open 10K meninggal dunia saat lomba berlangsung. Jelang kenaikan harga BBM, antrian pembelian Pertalite di Samarinda mengular. Gegara cincin, 3 jari seorang pasien ODGJ di Samarinda harus mendapatkan pertolongan petugas Dinas Pemadam Kebakaran. Penimbunan 17 ton BBM jenis Pertalite ini ditemukan polisi di Jalan Bojonegoro, Simpang Pasir, Palaran, Samarinda. Polisi kini tengah mendalami temuan tersebut. Beberapa saksi sudah dimintai keterangan, termasuk pemilik tanah. Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Arif Fadli Jumat siang menyatakan lokasi penimbunan ini ditemukan setelah polisi mencurigai dinding seng yang mengelilingi lahan tersebut. Dari jumlah barang bukti, Kapolresta yakin BBM tersebut dikumpulkan cukup lama. Polisi masih mendalami temuan ini termasuk mengungkap modus pelaku mendapatkan BBM tersebut. Ada nih. Hah? Solar ya, Pak? Gulai. Habis disiram ke beliau. Ya, karena kita menemukan tempat ini tadi sudah kondisinya seperti ini. Makanya kita sedang melakukan penyelidikan lanjutan, pemeriksaan saksi-saksi bagaimana barang ini bisa sampai ke sini dengan jumlah yang sangat besar. Kan pasti tidak dalam waktu 1 hari. Pasti cukup membutuhkan waktu yang lama sehingga barang sekitar 17 ton ini bisa sampai ke tempat ini. Kalau dari pengakuan sementara pemilik lahan ini, apakah tempat ini sebagai memang tempat pengepulnya BBM atau bagaimana? Ya, 17 ton ini ya, Pak, apakah solar atau Pertalite Pak? Ya, Pertalite. Pertalite. Ya. Selain gudang di Palaran ini, polisi juga membongkar praktik penimbunan BBM bersubsidi di 4 lokasi lainnya. Saat ini, 5 orang masih dimintai keterangan terkait temuannya tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mobil kabin tunggal bernomor polisi KT886RN ini merupakan satu di antara barang bukti penimbunan solar bersubsidi yang disita Satreskrim Polres Kutai Timur. Total 5 ton solar disita bersama 2 penimbun solar berinisial MN dan SY. Keduanya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Kutai Timur Ajun Komisaris Besar Polisi Anggoro Wicaksono menyatakan, solar bersubsidi ini ditimbun pelaku dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual. Solar yang dibeli Rp5.150 per liternya dijual dengan harga Rp11.000 per liter. Untuk mendapatkan selisih harga tersebut, pelaku menjualnya di pedalaman Kutai Timur. Ini adalah untuk menarik keuntungan. Jadi dengan modusnya membeli BBM subsidi di SPBU, BBM jenis solar di SPBU dengan harga Rp5.150. Kemudian dijual kembali. Mereka menampung. Kalau sudah nanti mencapai jumlah banyak, mereka akan menyalurkan atau menjual ke daerah-daerah pelosok yang ada di wilayah Kutai Timur ini dan harga Rp11.000. Kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama. Ya, alhamdulillah jadi jajaran Satreskrim bisa melakukan pengungkapan.
Akibat ulahnya, kedua pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Pengendara sepeda motor yang melintasi Jalan Damanhuri, Sungai Pinang, Samarinda, Sabtu sore harus bersusah payah. Mesin sepeda motornya mati karena kemasukan air. Kondisi seperti itu dialami oleh sebagian besar pengendara yang nekat melintasi banjir di kawasan tersebut. Seorang pengendara menyatakan kondisi seperti ini sudah sering mereka alami, terutama saat musim hujan. Akan tetapi jalan tersebut tetap dilintasi karena mereka tidak punya jalan alternatif untuk pulang ke rumahnya. Ya pasti sudah masuk air ini. Sudah masuk air? Dalam nggak tadi mas di Dalam. seberapa kira-kira mas kedalaman? Kayaknya masih tinggal. Kalau motor-motor gede kayak ini masih tenggelam sudah anunya. Pasti tenggelam Ya ya. kalau motor-motor gigi tinggi, tapi masih aman. Nah mas sendiri sudah sering lewat sini nggak mas? Sering. Sering ya. Baru ini Tapi emang kerap banjir atau gimana? ya kalau banjir kalau seharianan tuh kan atau setengah hari tuh pasti banjir. Oke. Dampak banjir juga dirasakan pemilik usaha. Mereka kehilangan pelanggan karena aksesnya terendam banjir. Musibah ini sering terjadi saat hujan mengguyur. Setiap hujan ya banjir. Setiap hujan banjir. Iya. Setiap hujan banjir sih. Nah ini tadi banjirnya sudah berapa lama pak di sini kira-kira? Ini mulai jam 3 dari ya sekarang. Jam 3 tadi. Jadi sebentar aja tadi itu paling setengah jam aja. Kita tapi lebat hujannya. Nah pak, penampakan pengendara roda 2 mogok ini pak, sudah sering bapak lihat atau gimana pak? Nah, iya ya, setiap banjir asal apalagi kalau udah tenggelam gini ya udah nggak dia jalan motor. Sedalam berapa pak di tengah sana pak? Ini sampai Selutut gitu, sepaha? nggak sampai itu. Ya sepaha. Sepaha ya. Mati semua bukan motor kalau udah sampai situ. Warga berharap pemerintah kota lebih serius menangani persoalan banjir agar masyarakat tidak makin terbebani. Salah satu langkah yang harus dilakukan yakni membuat saluran air lebih lebar agar luapan air tidak menggenangi ruas jalan dan permukiman. Amir Hamzah, Masar Diansyah melaporkan dari Samarinda. Video amatir yang tersebar di grup percakapan Info Bencana Balikpapan ini memperlihatkan seorang peserta lomba lari maraton 10K yang tersungkur di depan kantor Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Minggu pagi. Tim medis yang berupaya menolong gagal menyelamatkan nyawa korban. Pelari bernama Muhammad Jufri asal Samarinda yang masuk kelompok veteran itu dinyatakan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Tak lama berselang, jasad tersebut diserahkan pada keluarga untuk dibawa ke rumah duka. Baik, jadi peserta dengan nomor urut punggung 0183 laki-laki atas nama Bapak mau joget-joget di sini boleh. M. Sembari melihat Jufri, kebun fest juga yang masih itu berlangsung. terjatuh Dan tentunya ini juga jadi rangkaian dalam peringatan depan Hari kantor Olahraga Dinas Nasional Kesehatan ke-39 Kota tahun Balikpapan 2022. dan di sana Yang memang dipilih kami Kota ada Balikpapan menempatkan sebagai tim P3K dari Puskesmas Landasan Ilir. Ya, pertolongan langsung dilakukan di ambulan tim P3K. Saat itu laporan tim medis kami bahwa memang sudah tidak ditemukan denyut nadi, kemudian tekanan darah juga sudah tidak terukur, pupil mata 3 mm dan kesadaran 3, yaitu tanda-tanda vital dari sisi medis. Kemudian dilakukan resusitasi jantung
paru ya yang dipompa, dipasang infus dan pemberian epinefrin. Setelah itu tetap tidak ada perbaikan. Dia mendaftar kategori apa? Kenapa? Mendaftar untuk kategori apa? Karena usia di atas 45 ya, jadi kami cek tadi di panitia di kategori veteran. Di atas 45 ya, benar ya? Iya. Jadi meninggalnya dugaan sementara Serangan jantung. Sepanjang lomba berlangsung, sejumlah peserta mendapatkan bantuan medis. Umumnya peserta yang mendapatkan bantuan medis ini menderita sesak nafas. Lomba lari maraton Balikpapan Open 10K ini digelar untuk merayakan Hari Olahraga Nasional 2022. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Satu peserta maraton Balikpapan Open 10K meninggal dunia saat lomba berlangsung. Jelang kenaikan harga BBM, antrian pembelian Pertalite di Samarinda mengular. Gegara cincin 3 jari seorang pasien ODGJ di Samarinda harus mendapatkan pertolongan petugas Dinas Pemadam Kebakaran. Antrean pembelian Pertalite ini terjadi di SPBU Jalan Sentosa Samarinda Sabtu petang. Antrian pembelian Pertalite tetap memanjang meski pemerintah sudah menaikkan harga dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Tetap memanjangnya antrean ini karena sebagian pengantre tidak menyadari jika pemerintah sudah menaikkan harga Pertalite. Pengantre tetap berharap pemerintah menunda rencana kenaikan tersebut dengan alasan kondisi ekonominya belum stabil. Warga khawatir kenaikan harga Pertalite ini akan mempengaruhi harga kebutuhan pokok. Kalau kami sebagai masyarakat kalau bisa jangan dinaikkan lah. Jangan dinaikkan ya? Ya, kerjaan susah, apa serba susah pokoknya. Ya. Naik harga apalagi. Tadi waktu ngisi memang sudah tahu ada penyesuaian harga kenaikan atau gimana? Belum. Belum tahu? Belum. Sampai sini tadi gimana harganya? Masih normal, masih normal. Masih normal? Ya. Yakin masih normal? Tadi isi berapa liter? Tadi isi berapa ribu? 17.000 aja. Berapa? 17.000. 17.000 ya? Ya. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan pasca kenaikan harga Pertalite, polisi disiagakan di semua SPBU, tak terkecuali SPBU di Sungai Pinang. Sementara pantauan sekarang warga masyarakat dalam pengisian BBM, masyarakat dan agar tidak ada sedikitpun antrian BBM di SPBU Sentosa. Untuk lalin lancar dan untuk anggota standby di SPBU khususnya anggota Sungai Pinang. Sepanjang Sabtu petang, antrean pembelian Pertalite berjalan lancar meski harganya kini sudah melonjak. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. SPBU Rinding Teluk Bayur Berau ini merupakan satu di antara 11 SPBU yang dipantau oleh polisi Sabtu sore. Upaya ini dilakukan untuk memastikan situasi di semua SPBU pasca kenaikan harga BBM jenis solar dan Pertalite bersubsidi.
Kapolres Berau Ajun Komisaris Besar Polisi Sindu Brahmaria memastikan tidak menemukan antrean panjang sebelum dan sesudah kenaikan harga. Pengelola SPBU juga diimbau untuk tidak menahan BBM yang tersedia agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Telah melakukan peningkatan pengamanan di wilayah-wilayah di SPBU di wilayah masing-masing. Jadi sebagaimana bisa kita lihat untuk di wilayah Berau sendiri masih terpantau situasi aman, terkendali dan kondusif, tidak terjadi penumpukan antrian kendaraan dan lain sebagainya. Untuk jumlah stok SPBU yang masih memiliki stok kami sudah koordinasikan untuk tetap melakukan pelayanan penjualan terhadap masyarakat. Meski situasinya aman dan kondusif, namun warga tetap diliputi resah dan cemas. Mereka khawatir kenaikan ini akan mempengaruhi harga kebutuhan pokok. Agar kecemasan tersebut tidak bertambah, pemerintah diminta meninjau ulang kebijakan tentang kenaikan harga BBM tersebut. Kalau harga yang biasanya itu 22 kadang. Sekarang kan karena sudah naik 10.000 ya, jadi sekarang sudah 28. Oh 28 ya. Berarti ini menjadi keresahan untuk warga sendiri Bang ya? Ya pastinya lah, apalagi warga-warga yang kecil kan. Oke, mungkin harapannya untuk pemerintah apa Bang? Harapannya ya kalau bisa diturunkan lagi lah. Dievaluasi lagi harganya Bang ya? 3 jenis BBM yang mengalami kenaikan harga, yakni solar dari sebelumnya Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000, dan Pertamax dari Rp12.750 menjadi Rp14.850. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Satu persatu SPBU di Penajam Pasir Utara didatangi polisi. Tidak sekedar memantau, polisi juga mengorek keterangan dari calon pembeli terkait layanan dan ketersediaan BBM. Wakapolres Penajam Pasir Utara Komisaris Polisi Bergas Hartoko menyatakan, aktivitas dan layanan SPBU di Penajam Pasir Utara berjalan aman dan lancar. Ia menegaskan sepanjang pemantauan yang dilakukan, hanya 3 dari 7 SPBU yang masih tetap melayani pembeli. Sedang 4 lainnya tidak diketahui sebab ditutupnya SPBU tersebut. Di wilayah Penajam ini tercatat ada 7 SPBU, namun 3 yang saat ini beroperasi dan ya bisa diketahui oleh rekan-rekan dan masyarakat ini terpantau lancar. Kemudian memang kami juga menempatkan personil pengamanan ya, baik yang terbuka maupun tertutup. Ini kita sebar ke beberapa SPBU untuk mengantisipasi kegiatan. Manajer SPBU Nipah-Nipah, Dedi Wijaya menegaskan, antrean pembelian BBM tiba-tiba meningkat. Ia menduga sebagian pembeli tidak menyadari jika harga BBM sudah meningkat saat mereka mengantre. Kenaikan setelah jam 15.30 tadi ada kenaikan. Untuk konsumen saya lihat bertambah ya, terlihat terpantau ramai lancar, tidak seperti biasanya. Mungkin dikarenakan sebagian masyarakat belum tahu, mungkin mereka pikir biasanya jam 12 malam kenaikan, tapi hari ini jam 15.30. Hingga Minggu siang situasi di Penajam Pasir Utara tetap aman dan kondusif, dan aktivitas layanan pembelian BBM berjalan lancar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Kembali masih bersama saya Ufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini.
Satu peserta maraton Balikpapan Open 10K meninggal dunia saat lomba berlangsung. Jelang kenaikan harga BBM, antrian pembelian Pertalite di Samarinda mengular. Gegara cincin 3 jari seorang pasien ODGJ di Samarinda harus mendapatkan pertolongan petugas Dinas Pemadam Kebakaran. Pasien ODGJ berusia 40 tahun yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Atmahusada Mahakam Samarinda Sabtu siang mendapatkan bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran. 3 dari 4 jarinya yang mengenakan cincin membengkak. Untuk melepasnya, petugas menggunakan mesin gerinda. Petugas tidak kesulitan melaksanakan tugasnya karena pasien tersebut tetap tenang selama pemotongan cincin berlangsung. Agar pasien ini tidak merasakan sakit, tim medis terlebih dahulu menyuntik jari pasien tersebut menggunakan obat pengurang rasa sakit. Pasien ini mengalami pembengkakan pada kedua jarinya kiri dan kanan karena akibat cincin yang terlalu lama bersarang di jarinya. Di jarinya ya. Ada berapa cincin yang ada di jarinya? Totalnya ada 4. Jadi sebelah kiri tangan ada 2 dan sebelah kanan ada 2. Ada 2 ya. Untuk penanganan pelepasan cincin sini berapa lama, Bang? Prosesnya tadi? Perkirakan durasi ini hampir 1 jam. Karena harus suntik virus lokal dulu oleh pihak rumah sakit. Rumah sakit ya? Ya, sebelah. Oh, lemah aja tarik. Setelah 1 jam berusaha, petugas damkar berhasil melepas ke-4 cincin tersebut. Namun pasien ini tetap harus dirawat karena ketiga jarinya membengkak. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Posko kebakaran yang didirikan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda sejak Sabtu siang ramai didatangi warga. Sebagian menyerahkan bantuan, sedang sebagian lain menanti bantuan. Bantuan yang diterima di posko mulai mie instan, beras, telur, makanan siap saji, hingga pakaian layak pakai. Staf Kelurahan Sungai Pinang menyatakan posko ini didirikan tak lama setelah musibah kebakaran terjadi. Mereka secepatnya menyalurkan bantuan agar bisa segera dimanfaatkan oleh para korban. Kalau soal selesainya kami belum tahu Pak ya. Tergantung masalah yang nyumbangnya nanti. Yang jelas saat ini kami masih melayani, kemungkinan kita nunggu sampai Senin. Untuk bantuan-bantuan Bu ya? Kalau bantuan kita pokoknya bantuan masuk 1 hari langsung kita bagi. Langsung dibagi Bu ya? Iya, masanya di sini nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga. Bu, bantuan yang sudah masuk nih apa aja, berupa barang apa aja Bu? Yang sudah masuk ini beras, selimut dari dinas sosial. Habis itu makanan tambahan. Ada mie instan, ada makanan. Alhamdulillah kita hari ini karena juga susah, makanannya banyak sudah masuk. Banyak Bu ya. Palang Merah Indonesia Samarinda yang mengerahkan timnya juga memberikan bantuan dalam bentuk peralatan memasak dan pakaian dalam khusus wanita. TNI membantu peralatan masak, ada piring, ada sendok, packing set lah untuk korban kebakaran yang berjumlah 55 kakak, 176 jiwa. Dan PMI juga tadi melalui ketua membantu ibu-ibu untuk membeli pakaian dalam yang saat ini sangat dibutuhkan.
Kebakaran yang menimpa permukiman padat di Kelurahan Bandara ini menyebabkan 40 keluarga atau sekitar 126 jiwa kehilangan tempat tinggal. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Anyaman rotan dan kayu yang dikerjakan warga Tenggarong, Kutai Kartanegara ini merupakan replika naga. Anyaman ini akan dimanfaatkan saat pembukaan adat Erau 2022. Proses ini akan memakan waktu 15 hari karena ada 2 naga yang dianyam dengan panjang masing-masing naga 17 meter. Proses selanjutnya yakni pemasangan kepala. Pemasangan kepala dilakukan melalui ritual Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Proses terakhir yakni pemasangan sisik naga. Sisik naga yang dibuat dari kain ini meliputi 12 warna. Masang kepala. Masang kepala, bungkus, sampai guys mau isi. Naganya ada di belakang. Itu kan harus baru pakai di sawah itu bawangnya basah. Iya, langsung jaga penduduknya. Nah, ada penduduknya ya, payah nih. Kayu nih, rotan, foto, kain tuh ya beberapa kain ya. Nah ini 12. Saya tahu 12 warna tuh. Festival Erau 2022 digelar dari tanggal 25 September hingga 2 Oktober 2022. 2 replika naga sangat penting karena masuk dalam ritual yang dinamai mengulur atau melepaskan naga ke Sungai Mahakam. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.